Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 10 Februari 2024 dengan sari berita. Peringatan Hari Raya Imlek tahun 2575 Kongzili, warga Tionghoa di ND dilakukan berbagai kegiatan. Human trafficking masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, khususnya di NTT. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Hari ini seluruh warga Tionghoa memperingati Hari Raya Imlek tahun 2024 bertempatan dengan tahun 2575 Kongzili dan juga menjadi tahunnya Sionaga atau tepatnya Naga Kayu. Di Kabupaten ND sendiri, peringatan Imlek tahun ini dilakukan dengan berbagai kegiatan. Kepada RRI, perwakilan panitia Hari Raya Imlek 2575 warga Tionghoa ND, Sani Wongge, mengatakan kegiatan ini diawali dengan bakti sosial. Warga Tionghoa di ND akan memberikan bantuan kepada beberapa panti asuhan dan panti ODGJ yang tersebar di kota ND. Setelah itu membagikan angpau serta bingkisan kue bagi orang tua yang usianya di atas 80 tahun. Kegiatan ini dilanjutkan dengan misa bersama di Paroki Santo Yosep Onekore di sore hari dan ditutup dengan acara di Gedung Gerahari Stella. Selain warga Tionghoa dari Kabupaten ND, acara Imlek tahun ini juga akan mengundang warga Tionghoa dari Kabupaten Sika, Nagekeo, dan Bajawa. Harapan kami semua yang terbaik untuk semua masyarakat warga Tionghoa baik dimanapun berada, seluruh Nusantara, seluruh yang ada juga yang di luar negeri, seluruh dunia lah boleh dikatakan, mempunyai harapan semua harus lebih baik dari hari kemarin karena menurut filosofi ini tahun naga ini membawa berkat yang sangat besar buat kami semua supaya dalam pekerjaan juga dalam usaha bisnis semua berjalan lancar. Juga kami mengharapkan semua senantiasa sehat selalu dan selalu diberkati yang terbaik untuk semuanya. Tahun baru Imlek 2024 merupakan tahun naga, tepatnya naga kayu. Dalam budaya Tionghoa, naga artinya melambangkan kehormatan, ketangguhan, serta keberuntungan. Naga juga dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan yang luar biasa dan tidak tertandingi dalam bakat dan keunggulan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Sika telah memulai pendistribusian logistik untuk pemilu 2024 pada hari Jumat 9 Februari 2024. Laporan Lady Badin. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sika telah memulai pendistribusian logistik untuk pemilu 2024 pada hari Jumat 9 Februari tahun 2024 kemarin. Proses pendistribusian dimulai dari wilayah prioritas pertama, yaitu pulau terluar di wilayah kabupaten tersebut. Sekretaris KPU Kabupaten Sika, Aloysius Elwi Darato, kepada RRI mengungkapkan, wilayah yang menjadi fokus utama pendistribusian logistik pemilu 2024 di pulau terluar tersebut meliputi Kecamatan Palue, Kecamatan Alok yakni di Desa Samparau, Desa Gunung Sari dan Desa Pemana, dan Kecamatan Alok Timur di Desa Kojadoi, Desa Kojagete, Desa Parumaan. Diungkapkan Aloysius bahwa pendistribusian logistik dilakukan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Lorensai Maumere dan dermaga di Nangahale. Untuk Kecamatan Palue, logistik diangkut dengan kapal Candibas, sementara untuk 3 desa di Kecamatan Alok menggunakan kapal Mismawati dan 3 desa di Kecamatan Alok Timur menggunakan kapal motor milik warga. Jadi untuk mengantisipasi
mengatasi risiko gelombang dan angin, kapalnya diberangkatkan dini hari. Kita mendapat persetujuan dari Sabandaran dan mendapatkan informasi juga terkait cuaca dan ini dari BMKG. Beberapa jenis logistik pemilu 2024 yang didistribusikan meliputi 5 jenis kotak suara, yakni Capres Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI. Juga berisi kelengkapan TPS serta kelengkapan TPS di luar kotak suara. Proses pendistribusian logistik ini merupakan langkah awal dalam persiapan pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Sika. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Pada pemilu tahun ini jumlah generasi muda yang memiliki hak pilih cukup signifikan dengan persentase jumlah mencapai 60 hingga 70%. Keterlibatan generasi muda akan menentukan masa depan bangsa. Pemungutan suara dalam pemilihan umum serentak 2024 akan berlangsung beberapa hari lagi. Menteri Komunikasi Informatika Budi Aris Setiadi mengharapkan pemilu 2024 berlangsung damai dan menyatukan negeri. Menurutnya, pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali merupakan kontestasi bagi sesama anak bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin menuju masa depan bangsa. Menteri Budi Ari optimis atas keberadaan generasi muda yang akan menjadikan Indonesia maju. Kemampuan generasi muda bangsa yang akan menjadi penopang, penggerak sekaligus yang akan mengisi Indonesia Emas 2045. Menteri Budi Ari menyatakan keberadaan generasi muda menjadi penentu kelangsungan pesta demokrasi. Apalagi saat ini generasi muda aktif di media sosial, sehingga Kementerian Kominfo mengajak mereka untuk mengkampanyekan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax dan berita apapun yang bisa merugikan dari satu sisi maupun sisi yang lain. Kepada pemilih pemula, secara khusus Menkominfo mengharapkan agar tetap bijak di tengah keberagaman yang ada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Human trafficking masih menjadi salah satu permasalahan di NTT, salah satu kabupaten Lembata, yang merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia. Laporan Rosa Dalima. Dan harapan ke depan di Lembata hadir Balai Latihan Kerja Profesional. Fakta menunjukkan Lembata belum memiliki balai latihan kerja profesional yang memadai dan merupakan kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan calon pekerja angkatan kerja antar daerah AKAT maupun angkatan kerja antar negara AKAN. Hal ini menjadi celah bagi praktik human trafficking yang merugikan banyak warga Lembata ketika ke Malaysia. Terinspirasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, Suster Margareta SSPS dan komunitasnya memutuskan untuk mendirikan Balai Latihan Kerja BLK di Pada dengan tekad kuat untuk menjadikan BLKLN atau LPK yang memenuhi standar nasional dan internasional. Langkah ini sejalan dengan peraturan perlindungan pekerja migran yang menegaskan jika setiap pekerja migran Indonesia harus memiliki kompetensi yang memadai. Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa menyampaikan apresiasi terhadap upaya kongregasi SPS melalui Suster Margareta di Lembata. Tentu saja upaya ini dilakukan oleh Suster selain Bintek juga bersama dengan AP2TKI dan Padma Indonesia mengadakan kunjungan melihat dari dekat proses dan juga prasyarat di Balai Latihan Kerja luar negeri yang sudah profesional yang ada di Jakarta, yaitu di Cibubur dan juga di tempat-tempat lain yang untuk ke depan bisa menjadi contoh untuk dikembangkan di Pulau Lembata. Lebih lanjut, Gabriel Goa kemukakan setelah mengikuti berbagai bimbingan teknis dan studi banding di Jakarta beberapa waktu lalu, Suster Margareta SSPS berkolaborasi dengan Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia AP2TKI dan Padma Indonesia untuk menjadikan Lembata sebagai pilot program dalam mempersiapkan calon pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di berbagai negara tujuan, seperti housekeeping, tata boga, laundry, serta pengetahuan tentang budaya dan hukum negara tujuan. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi pada hampir sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Fernanda Garus.
Kepada RRI dalam wawancara pagi Jumat kemarin, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang Stinonek mengatakan puncak musim hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2024. Artinya, saat ini Nusa Tenggara Timur sedang berada di puncak musim hujan. Berdasarkan laporan dari Stasiun Klimatologi, terdapat 8 wilayah zona musim yang belum memasuki musim hujan akibat fenomena El Nino. Antara lain, di wilayah Labuan Bajo, Sumba bagian utara, seluruh wilayah di Kabupaten Alor, Malaka, dan Timur Tengah Selatan. Fenomena El Nino juga diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan April 2024 mendatang. Seperti tahun-tahun sebelum, karena 3 tahun 21, 22, 23, itu wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina. La Nina itu membuat curah hujan banyak. Sehingga kalau kita lihat ke belakang 3 tahun terakhir itu, wilayah NTT banyak sekali terjadi hujan, termasuk wilayah Indonesia. Nah, dari pertengahan tahun 2023 itu, wilayah Indonesia termasuk NTT dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Nah, El Nino ini membuat curah hujannya berkurang, sehingga pada saat terjadi musim hujan seperti ini, durasinya hujannya itu tidak terlalu banyak. Sehingga pada saat tertentu ada terjadi hujan, terus tiba-tiba besoknya terang. Sti melanjutkan, biasanya musim hujan di Nusa Tenggara Timur terjadi antara bulan November hingga April. Namun akibat dari fenomena El Nino, curah hujan berkurang. Selain terjadi hujan, pada musim hujan kali ini tumbuhnya bibit siklon tropis di selatan Nusa Tenggara Timur, sekitar Laut Timor, atau di utara Australia yang berdekatan dengan Nusa Tenggara Timur. Apabila adanya bibit siklon tropis, maka akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan sedang hingga lebat disertai petir dan gelombang tinggi. Bibit siklon ini saat munculnya itu, dia tidak langsung menjadi bibit siklon, tetapi dia dilalui dengan pusat tekanan rendah namanya. Nah, apabila pusat tekanan rendah itu muncul, kalau tekanannya semakin rendah di bawah 1000 milibar dan masih berada di laut, dia akan menjadi bibit siklon tropis. Nah, apabila tekanannya semakin rendah lagi di bawah 900 milibar dan dia masih berada di laut dan didukung oleh suhu permukaan laut yang hangat, maka akan menjadi siklon tropis atau badai tropis. Nah, yang seperti siklon tropis atau badai tropis ini yang seperti terjadi pada tahun 2021, siklon tropis Seroja. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim, menghindari wilayah yang berpotensi rawan terjadi bencana, serta memantau informasi di kanal resmi BMKG. RRI Veranda Garus melaporkan. Libur panjang, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu mencapai 183 orang. Laporan si Imam. Kepala Taman Nasional Kelimutu Budi Mulyanto kepada RRI Jumat 9 Februari 2024 menjelaskan liburan panjang hari kedua mulai Kamis sampai Jumat, kunjungan wisata ke Danau Kelimutu mengalami peningkatan dibanding dengan hari-hari biasanya. Tercatat ada sebanyak 183 orang, di antaranya wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Dikatakan dari jumlah kunjungan tersebut kemungkinan akan bertambah lagi dikarenakan waktu liburan panjang masih tersisa beberapa hari lagi. Harapan kami bahwa dalam liburan-liburan hari-hari mendatang ini juga akan terus meningkat, dan mungkin kita laporkan memang karena di Taman Nasional Kelimutu atau Danau Kelimutu ini kan merupakan wisata alam ya, sehingga semua tergantung dari cuaca, dan kebetulan memang cuaca pada hari-hari ini mendung, ada hujan dan sebagainya, sehingga itu mungkin berdampak pada kunjungan juga, seperti itu. Ia melanjutkan, jam kunjungan bagi wisatawan yang datang ke Taman Nasional Kelimutu dibuka setiap hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Kalau bukanya memang sudah dari pagi ya, jam 4:30 sudah buka, karena rata-rata pengunjung itu kebanyakan mengejar untuk melihat sunrise lah dari puncak Kelimutu, dan pelayanan sampai dengan jam 5 sore terakhir pelayanan kami. Menjelang maghrib kan wisata itu sudah tidak memungkinkan itu karena tidak ada pemandangan yang bisa dilihat. Ditambahkan, selaku pengelola wisata Danau Tiga Warna Kelimutu, pihaknya menghimbau agar para wisatawan selalu dalam keadaan sehat ketika berkunjung, kemudian selalu mentaati tata tertib yang sudah ada dengan tidak merusak sarana prasarana, jangan membuang sampah sembarangan, harus melalui jalur yang sudah ditetapkan, dan bila sewaktu-waktu ada hal khusus, segera melapor ke petugas yang ada di pos-pos penjaga. Berita terakhir, sejumlah warga di
Kami maksud sejumlah wartawan di Kota Ende merayakan Hari Pers Nasional 2024 bersama orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dirawat di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria, Kelurahan Rewanangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Sula. Sejumlah wartawan di Kota Ende merayakan Hari Pers Nasional tahun 2024 bersama orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria, Kelurahan Rewanangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Sejumlah wartawan tersebut diantaranya Fritz Siga dari Klik.com, Rovinus Vula dari RRI Ende, Willy Aran dari Flores Post, dan Tommy Nulangi dari Poskupang. Mereka merayakan bersama para ODGJ, lalu makan bersama dan memberikan paket sembako berupa mie instan dan telur kepada para pengurus Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Fritz Siga mengatakan makan bersama dan pemberian paket sembako kepada para ODGJ yang dilakukan untuk memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024 dan kegiatan ini murni inisiatif dari beberapa wartawan di Ende untuk berbagi kasih dengan sesama saudara ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Menurutnya, dalam melaksanakan pekerjaan sebagai seorang pewarta, seorang jurnalis hanya bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan dengan narasi yang tertuang dalam karya pemberitaan. Momen hari ini tidak sekedar hanya kita datang, tetapi memang hari ini adalah hari yang berkesan bagi kami pekerja pers, karena pada hari ini pekerja pers merayakan hari ulang tahunnya yang ke-74, dan kami ingin bersama dengan mama-mama sekalian di sini, adik-adik semua yang ada di sini, supaya kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan sehingga apa yang menjadi kerja-kerja kami di dunia pers bisa berjalan baik, lancar, seperti yang didoakan oleh mama tadi, bahwa bisa membawa aspirasi berkat bagi orang lain. Frit mengatakan bantuan yang diserahkan memang tidak seberapa karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur anggaran, tetapi hanya dapat menyuarakan aspirasi masyarakat didengar oleh para pengambil keputusan. Sementara Tommy Nulangi mengatakan bertepatan dengan Hari Pers Nasional, sejumlah wartawan di Ende berinisiasi dengan memberikan sedikit bantuan kepada para ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria, dan bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji seperti sarimi, telur, dan lainnya. Hari ini kami beberapa wartawan di Kabupaten Ende berinisiatif untuk merayakan Hari Pers Nasional dengan memberikan sedikit bantuan kepada para ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Bantuan yang diberikan berupa makanan yang akan kami makan bersama dengan para ODGJ dan juga bantuan paket sembako. Memang bantuan ini tidak seberapa, tetapi kami yakin dan percaya bahwa wartawan itu akan selalu hadir bersama dengan orang-orang kecil, termasuk dengan saudara-saudara kami, para ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Tommy Nulangi mengatakan, setelah melihat kondisi di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria ternyata masih banyak kekurangan dan membutuhkan bantuan uluran tangan dari para pihak seperti perabot rumah tangga, tempat tidur, lemari pakaian, dan lainnya. Sementara Ibu Emil Seko yang juga pengurus di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria menyampaikan terima kasih kepada para wartawan yang sudah berbagi kasih dengan ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Ibu Emil mengakui masih banyak kekurangan yang dialami di lembaga tersebut dalam melayani para ODGJ seperti kekurangan perabot rumah tangga. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan. Kami di sini sangat senang apabila ada keluarga ataupun kami sangat bangga dengan wartawan muda ini karena semangatnya, khususnya ini yang sering kunjung Adivian dan sama sering kunjung ke sini. Sejumlah wartawan merayakan Hari Pers Nasional di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria tanpa dihadiri Ibu Katarina Deno selaku Ketua Pengelola Lembaga Pelayanan Kasih karena yang bersangkutan pada waktu yang sama sedang melaksanakan tugas luar. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.